Udah direkam Mas Sergi? Soalnya ini dari Google Meet dia siap. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Boleh. Sekarang ini kan referensi yang digunakan yang mana, Bu? Gimana? Referensi yang digunakan atau referensi yang ada proses bisnisnya dari Dinkop? Itu yang mana? Kita buka. Ini di RAB Koperasi. Iya, di level 3-nya yang mana? Semuanya ada? Ya, ada. Oke, kita buka salah satu sampling deh. Kita coba buka sampling. Oh, enggak. Tadi coba buka 29 tadi ya, koperasi tadi. Nah, di sini kan ada level 3-nya. Level 3-nya tuh yang mana yang ada isinya? Oh iya, ini ada di pendidikan dan latihan perkoperasian. Oke. Ini coba kita buka referensinya tuh, RAB 291, pembinaan koperasi, diklik modelnya. Oke. Kemudian di edit model. Edit model. Kita coba ambil sampling satu proses bisnis. Yang mau dicek yang mana, Bu? Satu dulu nih. Jadi kalau misalkan cukup, kita pindah ke probis yang lain. Sebelumnya izin nanya, Mas. Silakan. Di bagian level 3-nya itu apa namanya ini bisa diganti ya? Kemarin itu saya ubah yang di sini. Ini. Oh, bisa. Jadi, bisa diganti. Boleh. Tapi ini kan udah di sini kan sudah pendidikan dan latihan perkoperasian. Kemudian pas diklik di dalam sini masih yang lama gitu. Nah, maksudnya yang bisa ini diganti nih aslinya pembinaan koperasi ini. Iya, harusnya benar pembinaan koperasi aja. Jangan diganti-ganti. Oh gitu. 91. Berarti nanti. Tapi di sini sudah benar. Ulang aja kan. Ini udah benar. Di saya tuh udah benar pembinaan koperasi. Oh, maksudnya foldernya. Oh, enggak keubah ya di bagian foldernya. Nah, saya ganti. Pembinaan koperasi. Saya pengennya itu yang ini, yang pendidikan dan latihan perkoperasian. Yang benarnya. Yang folder-folder yang lain juga sama ya, dirubah ya? Betul ya? Kayak salah. Ini perizinan kelembagaan koperasi. Iya, tapi ini ada yang kosong, jadi dia nggak keubah. Ada satu folder kosong, belum ada isinya. Pengawasan koperasi juga diganti ya? Pengawasan, saya rubah dulu. Perizinan dan kelembagaan koperasi masih sama. Pengelolaan produksi ini nih, pemberdayaan koperasi harusnya ya. Pemberdayaan koperasi. Pemberdayaan koperasi. Nah, boleh di refresh, coba di refresh. Halamannya di refresh. Harusnya sih sudah benar. Nah, sudah ya. Pemberdayaan. Ini balik ke awal ya? Apa gimana?
Iya, balik ke awal. Memang harus dikembaliin ke awal. Harus disesuaikan, jangan diganti untuk nama foldernya itu biarkan default dari pertama ya. Jadi jangan diganti. Oh ya, oke, baiklah. Kita coba buka yang 291. Ya. Nah, ini coba kita boleh dicek salah satu Mbak. Dibuka. Gimana, Mas? Dipilih salah satu BPN-nya. Ya, diklik yang hitam-hitamnya itu. Diklik 2 kali. Ini saya nggak bisa nyoret-nyoret sih ya. Bukan klik 2 kali itu. Yang kotak hitam di sebelah pojok kiri atas si objek probisnya itu diklik 2 kali. Ya, saya diklik 2 kali. Oke, ini benar ya. Coba kita cek dulu sekilas gitu. Data sesuai ya. Gitu. Oke, ini udah benar nih. Coba saya cek ke poolnya deh, Mbak. Poolnya diklik. Bukan. Itu escape. Jangan. Bukan yang itu. Oh, ya, skip aja. Oh iya, bentar. Aduh, bentar. Ya, diklik aja yang silang aja nggak apa-apa. Nah, udah. Nah, klik pool yang ininya, Mbak. Apa? Pool si probisnya itu tuh. Nah, salah nih. Bukan itu kan atas, itu kan aktivitas. Pool itu loh yang tulisannya koordinasi penyelenggaraan pengawasan. Oh iya. Nah, itu diklik. Nah, ini salah. Ini tidak sama dengan nama proses bisnisnya. Harusnya nama proses bisnis atau nama pool ini itu sama dengan yang atas tuh, peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas bla bla bla. Coba diketik. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan, walaupun sebenarnya ini probisnya masih ketinggian ini. Nah, nomenklaturnya itu diklik, Mbak. Yang bawahnya diklik tuh. Yang muncul bawah. Nah, diklik. Nah, save. Sekarang kita ketik lagi, klik yang detail itu, Mbak, di sebelahnya pojok kanan atas menu bar itu. Klik details sebelah kiri. Nah, details, pilih occurrence. Nah, ini yang benar. Jadi pool yang benar itu ya, nama pool yang benar itu adalah nama pool yang diarahkan ke proses bisnis yang ada, sehingga di sini akan muncul in other models, ini informasi referensi yang digunakan itu apa. Gitu. Ya, ini yang benar. Kalau misalkan yang tadi itu salah. Kenapa salah? Karena tidak tidak dikoneksikan ke probis yang ada di referensi yang digunakan di 291. Kalau ini sudah benar nih. Nah, dugaan saya mungkin pool itu dibuat ke probis yang lain. Alur probisnya seperti ini. Mungkin probis yang ini peningkatan pemahaman bla 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 itu alurnya berbeda, sehingga ini harusnya didetailkan lagi, atau probisnya nama sesuai dengan nama yang sebelumnya tadi, apa tadi itu, koordinasi gitu ya. Ini probisnya ditambahkan di RAB 291 dengan koordinasi itu. Saya nggak tahu ya, tapi kita ini aja nih, kita ini hanya perbaikan ya. Jadi dipastikan ya, Mbak, untuk probis yang dipilih di sini ya,
alurnya memang sesuai dengan apa ya, dengan nomenklaturnya, nomenklatur proses bisnis ini, peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, gitu ya, seperti itu. Walaupun saya lihat sih nomenklatur proses bisnisnya ini agak tinggi nih, ya, peningkatan pemahaman, karena ada kata peningkatan sih sebenarnya, gitu. Ini ya apa ya, terlihat bahwa memang dari pusat juga sih, atau saya kurang tahu ya, mengarahkan membuat nama proses bisnis gitu ya, atau misalkan program kegiatan yang sudah ditentukan dari Kemendagri gitu ya, itu tidak standar gitulah intinya dengan kalimat, sehingga di arsitektur ini agak sedikit nggak match gitu lah. Oke. Boleh kayak yang tadi. Halo, cek. Halo. Mohon maaf jaringannya tidak stabil. Oh, jaringan siap. Nah, lanjut, nah, Pak. Ini mungkin ada yang mau dilakukan inovasi atau tidak ini di sini. Jadi inovasi itu, sedikit informasi ya, inovasi proses bisnis itu dibuat berdasarkan kebutuhan. Ini kan kita sebut alur proses bisnis ini ya, yang lagi tampil di depan ini adalah alur proses bisnis. Gimana sih proses bisnis itu berjalan, seperti apa birokrasinya, alurnya seperti apa, seperti ini digambarkan. Nah, kemudian kita coba analisa sumbernya dari BPMN ini, BPMN SIS atau alur proses bisnisnya, alurnya. Ada nggak sih kita kebutuhan untuk merubah alur ini? Kata merubah di sini itu bukan berarti bikin BPMN yang salahnya dulu, terus dibenerinnya di BPMN to be atau diinovasikan, bukan seperti itu. Tapi inovasi atau perubahan, tadi saya bilang perubahan ya, itu berdasarkan kebutuhan. Kita gambarkan BPMN SIS atau alur proses yang saat ini sedang berjalan dengan benar, gitu ya, dengan benar dulu seperti apa. Kemudian kita analisa, kita ada kebutuhan nggak untuk merubah alur proses ini. Ya, merubahnya ini bukan berarti yang salah kemudian dibenarin, bukan, tapi kebutuhan, berdasarkan kebutuhan. Oh, ternyata aktornya harus ditambah. Oh, ternyata aktivitasnya harus ditambah, atau misalkan aktornya dikurangin atau aktivitasnya dikurangin, gitu ya. Istilahnya kita merencanakan ke depannya itu seperti apa. Nah, itu baru tuh disebut yang namanya inovasi proses bisnis. Kita buatkan BPMN to be gitu, Mbak. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak nih inovasi proses bisnis yang mau dihasilkan dari sini? Kalau misalkan tidak ada, oke, tidak masalah. Jadi berdasarkan kebutuhan, intinya gitu. Ada nggak? Ada sih, Pak. Ini kan proses pendataan ini untuk yang sekarang ini masih dari dinas yang mendata. Nah, mungkin kedepannya akan pendaftaran langsung oleh koperasinya. Jadi koperasinya mendaftarkan langsung, bukan kami yang mengajukan undangan gitu. Oke. Berarti kita buatkan BPMN to be-nya. Coba kembali ke tabulasi yang sebelah itu 291. Nah, tadi probisnya yang mana? Peningkatan pemahaman dan pengetahuan. Nah, ini kita create assignment. Nah, itu create assignment. Wah, ini servernya nih kayaknya nih. Saya sambil cek juga. Sebentar, ini sepertinya server. Oke. Oh, sudah ya. Pilih yang BPMN to be. Nah, BPMN to be model name-nya diganti seperti yang sama tuh model name. Diganti namanya
di depannya, di paling depannya itu dikasih to be BPMN. To be, gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian di oke. Nah, sekarang coba pindah ke yang SIS BPMN-nya dulu, Bu. Tabulasi SIS BPMN. Nah, ini kita kontrol A, di blok semua. Kita copy Kontrol ya. C untuk di copy, betul. Kemudian balik ke BPM P. Nah, ini belum selesai nih, servernya nih. Iya nih. Oke, waduh 101 kali nge-restart. Boleh di refresh aja nggak, Bu? Langsung di refresh coba. Ya itu deh. Ini servernya nih, aduh. Masih loading ya. Bentar. Server EDN-nya nih. Mohon tunggu ya, Bu. Mbak. Nih, servernya sedang bermasalah ini. Sepertinya sudah, Mbak. Boleh di loh. Koneksinya berarti. Atau. Oke, kita tunggu. Cek koneksinya ya, Mbak ya. Di saya Iya, aman. koneksi. Sudah aman nih. Oh, lancar. Ini lagi lancar nih. Oke.
Oke, sudah ini. Sebentar. Yes. Oke. Boleh di-share? Share window. Oh ya. Belum terlihat. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini tubi tadi udah di paste, sudah. Udah di paste. Pastenya occurrence. Occurrence? Boleh mungkin coba diklik ini aja, toolnya diklik. Nah, diklik kemudian pilih occurrence-nya. Klik, kemudian pilih tab occurrence. Oh, sudah, berarti ini occurrence, betul. Ya. Oke. Di save dulu. Detailnya di close aja, diklik lagi detailnya biar ketutup. Nah, itu boleh. Nah, sekarang yang mau dirubah di bagian yang mana? Yang mau dilakukan inovasi ini? Di awalnya ini berarti membagikan ini. Oh, jangan diganti. Kenapa? Sebentar. Kalau misalkan ini mau diganti, jangan diedit teksnya. Tapi dihapus dulu objek tasnya, ditambahkan tas baru dengan aktivitas yang baru. Karena kalau misalkan ini kan sudah occurrence ya. Kalau misalkan di sini melakukan pendataan ini diganti langsung diedit, nanti di as-is-nya berubah juga, Mbak. Oh gitu. Jadi ini kita delete dulu yang melakukan pendataan. Diklik di delete. Delete ya. Ya. Kemudian tambahkan geser dia ya. Sebentar. Biar nggak geser gimana? Agak ribet nanti. Boleh di undo nggak? Di undo. Ctrl Z. Ya, sudah. Coba tambahkan tas di bawahnya melakukan, tambahkan tas di bawahnya melakukan. Ditarik. Iya boleh. Nah, itu boleh. Tas. Oke. Nah, nanti yang melakukannya dihapus. Diklik sembarang dulu deh. Melakukannya dihapus. Nah, bisa digeser ke atas. Nah, kemudian ditulis apa aktivitasnya tuh. Gitu ya. Kayaknya sih jangan Google Form deh. Maksudnya membuat form aja deh, form pendataan. Google-nya jangan. Gak boleh sebut merek ya. Dihapus satu lagi spasinya. Oh, udah. Biar general aja jadi. Wah, ini berarti harus pakai Google Form nih. Iya. Ya kan. Nah, sekarang kemana? Apalagi yang dirubah sekarang? Oh, ini juga nggak boleh di ini ya? Iya. Wah. Nggak apa-apa. Oh iya, kan bisa di. Harusnya
Ya bisa dikoneksikan, nggak apa-apa. Terus nanti digeser dikoneksikan. Kok hilang? Nah, ini aja kalau misalkan, oh oke, klik 2 kali, boleh. Ketik. Berarti kan identifikasi datanya sudah tidak ada ya. Pokoknya ngisi form sesuai dengan inputannya harusnya benar gitu ya. Atau harus ada ini lagi. Itu Dipilih lagi sama dinas. Oke. Boleh dicoba dibuat dulu, nanti saya review. Dibuat apanya? Dilanjut dulu coba. Nanti saya review. Berarti ya tidaknya mungkin di sini ya, di antara melakukan verifikasi sama melakukan rekapitulasi. Pilihan ininya. Kalau menurut saya nih, misalkan gini Mbak, kita sudah buat form pendataan, diisi oleh koperasi, harusnya gimana ya, sebentar. Form itu kan online. Form itu online, takutnya diisi datanya kurang lengkap. Tapi sih harusnya lengkap ya, kalau di form itu kan bisa di set ini dibutuhkan, berarti harus diisi. Ya, tapi bisa juga misalkan kita lakukan pengecekan data pendaftar nih, pada saat ada data yang datanya itu kurang lengkap, nanti dibalikin lagi ke koperasi untuk melakukan penginputan data. Karena kan ini nggak bisa dibenerin tuh, pokoknya kalau di form itu kan nggak bisa diedit. Sebenarnya bisa sih diedit. Gini. Jadi gini Mbak, boleh saya share dulu nggak? Boleh, boleh. Nah, jadi boleh dilihat dulu nih. Saya share gini. Oke, sudah terlihat ya. Ini saya bikinnya di Camunda. Jadi sama saja. Misalkan gini. Ini kan dari si apa nih? Ini saya gambarkan gini dulu ya. Sini. Nanti dia harusnya ke sini. Ke sini. Data sesuai, kalau tidak masuk ke sini. Sebentar, saya gini deh sini ya, biar ininya enak. Nah, ini ke sini, ini ke atas, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi kan gini Mbak, tadi kan tulisannya membuat form pendataan gitu ya, form pendataan, kemudian melakukan
pengisian form, kemudian di sini melakukan pengecekan kelengkapan data, kelengkapan informasi pendataan koperasi. Kalau misalkan di sini datanya lengkap atau sesuai tanda tanya. Kalau misalkan tidak, ke bawah. Kalau misalkan ya, nah kemana nih? Nah gini Mbak, jadi base-nya seperti ini. Yang ini dari start, buat form ke bawah. Ini kalau misalkan memang di bawahnya ada lagi dibuat, silakan ya. Saya tadi lupa ada beberapa aktornya. Jadi intinya membuat form, kan tadi di awal membuat form, diisi formnya, dicek nih sama si aktor yang ini, dicek kelengkapan informasi sama informasi pendataan koperasinya. Oh ternyata datanya tidak lengkap nih, dibalikin lagi ke aktor si koperasi untuk melakukan pengisian atau perbaikan form, gitu ya. Perbaikan form yang disubmit. Nanti gini lah, muter-muter terus kalau misalkan masih belum benar. Kalau sudah benar baru lanjut terus ke belakang gitu ya. Oh ya. Boleh diedit sekarang deh. Halo. Ini Pak Karlin atau Mas Riki nih? Masih belum di mute. Saya coba ya. Sekarang. Boleh dilanjut Mbak tadi? Oh iya. Kalau ini dia nggak masalah sebaris ya, seurusan. Iya nggak apa-apa. Oke. Nah, sip. Mantap. Tinggal dikasih teks. Oh, loading ya? Oh. Bentar. Khawatir servernya nih. Masih aman sih. Sebentar. Maaf, ngasih teksnya yang mana, Mas? Teksnya ini. Sebentar. Ya, pilih yang teks di bawah. Itu kan di atasnya add remove symbol itu kan ada teks. Diklik, nanti klik ke situ. Ada huruf T. Nah, itu. Memang kalau di sini dia nggak bisa diklik 2 kali. Kalau di Kamuda yang tadi bisa. Data sesuai tanda tanya. Data sesuai atau lengkap ya. Diperkecil aja Mbak biar atas bawah itu data sesuai lengkapnya ya gitu. Nah
tanda tanyanya di samping ya. Nggak apa-apa, dikasih spasi juga. Nah, mantap. Nah, kemudian iya-nya kemana, tidaknya kemana. Digeser, langsung digeser tulisannya Mbak, ditarik, nah gitu. Tinggal tambahin lagi, ya kemana, tidak kemana. Lepaskas. Sebenarnya untuk mengkoneksikan langsung tarik, misalkan kan muncul itu ya Mbak, merah-merah tadi, langsung ditahan ya, langsung ditahan, tarik. Nah, merah-merahnya tuh diklik, tahan, langsung tarik, nah gitu. Oh iya. Biar gampang. Jangan lupa di save, takut servernya itu. Takut sakit hati sih sebenarnya. Benar. Mana ianya tadi? Nggak tahu kemana ianya tadi. Diklik. Klik. Waduh, oh lagi nge-save nih, waduh. Oh iya. Oh, ditunggu. Semoga save-nya berhasil nih. Nah, rame ya di sana ya. Iya lumayan. Masih loading ya. Loading ini. Waduh. Servisnya aman. RAM-nya aja yang penuh nih. CPU-nya nih yang turun nih. Ditunggu aja dulu Pak, nggak apa-apa, ditunggu deh. Kita tunggu. Semoga servernya kembali normal nih. Langsung jalan-jalan di Kelompok. Minggu lagi sini lagi dia. Kebatal langsung jalan-jalan. Kelompok jauh. Lagi jalan-jalan pesawat mereka hari ini sampai 14. Iya. Di refresh aja kali ya.
Gimana? Wah, jangan, ntar malah hilang kalau di refresh. Kita harus tunggu dulu ini. Tunggu dulu. Iya, ditunggu aja dulu ya Mbak ya. Oke, siap. Soalnya penuh RAM-nya ini. Nunggu turun ini. Coba di saya cek. Nah, di saya aman, Mbak. Kayaknya koneksinya tuh di situ. Di saya aman nih. Tadi udah sempat di save belum ya? Udah klik save tapi nggak tahu ya save atau enggak. Boleh deh, refresh deh. Boleh di refresh deh. Coba. Sudah muncul save. Coba di refresh aja tuh kayaknya nggak ini deh. Refresh itu halamannya. Browsernya di refresh. Nah, itu. Nah, oke ya. Silakan diperbaiki dulu, dirapihin lah. Udah rapi atau belum? Belum sih. Oke. Udah ya? Ada lagi yang mau dirubah nggak? Oke, sudah kira-kira. Ya, berarti rencananya ke depan tuh mau merubah aktivitasnya yang awalnya itu koperasi yang memberikan awalnya kita yang data gitu ya. Kemudian kita buatkan form agar si koperasi itu bisa langsung ngisi aja di situ, nggak usah lah ngirim undangan. Pokoknya kalau Anda mau jadi peserta silakan isi form ini gitu ya. Iya, benar. Nah, ini yang kita sebut namanya inovasi proses bisnis. Bukan berarti benerin BPMN yang salah gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita di save dulu. Oke. Kita buatkan yang namanya katalog gap. Coba ke probis ke tabulasi sebelumnya deh, yang RAB 291. Nah, objek probis itu diklik, yang pendekatan itu. Ingin ya? Bukan. Yang ini. Nah, itu di create assignment katalog gap. Katalog gap. Ini diganti juga? Iya, dikasih gap. Kurungin ya, apa gimana? Gap, gitu. Boleh gap strip, boleh. Seperti itu. Ya, kemudian diklik OK. Nah, dari sini kita buatkan gap-nya nih. Tulis tarik dari kiri ke kanan gap tersebut. Gap ini bisa ditulis misal kebutuhan. Kenapa kita merubah proses bisnis atau merubah alur proses bisnisnya. Misal gini, karena contoh ya, nih saya berikan contoh. Misal ada probis A gitu ya, saya sebut inisial aja deh, probis A, alurnya itu dirubah. Alurnya ya dirubah untuk mengotomasi gitu. Tapi berdampak ke aplikasi juga, aplikasi ini harus dikembangkan.
Kita tulis belum adanya modul pendaftaran pada aplikasi, misalkan gapnya, sehingga nanti di bawahnya muncul kegiatan peta rencana, yaitu pembangunan aplikasi. Misalkan di sini boleh ditulis belum belum adanya, boleh misalkan penambahan aktivitas, penambahan aktivitas baru pada beberapa aktor, misalkan gitu, itu boleh. Mungkin gapnya Apa ya? bukan Gimana? bukan belum adanya pengambilan. Misal gini, gapnya saya tulis perubahan aktivitas pendataan dengan menggunakan form, gitu aja. Perubahan gapnya itu perubahan aktivitas pendataan menjadi lagi pendataan menggunakan form. Form elektronik gitu deh, form elektronik. Enter. Nah, kemudian kita ciptakan, kita tambahkan kegiatan peta rencananya nih. Tarik kegiatan sebelah kiri, dari kiri ke kanan. Dikoneksikan gapnya juga boleh, nanti ditaruh di bawahnya aja, Mbak. Soalnya nanti gap itu bisa menghasilkan banyak kegiatan. Nah, ini kegiatan peta rencana ya, misalkan penyusunan SOP gitu ya, penyusunan SOP, form pendataan. Jadi kan bikin form ini ya nggak bisa sembarangan, kita harus bikin SOP, standarnya seperti apa, ini form ini baiknya gimana, itu kan harus dilakukan pendiskusian, kemudian disusun standarnya gitu ya. Pendaftaran apa pendataan sih nggak tahu ya, tinggal disesuaikan aja nanti. Kemudian apa ya, nah sosialisasi juga, entar sosialisasi kepada koperasi, sosialisasi perubahan alur Nambah pendataan. kegiatan gimana? Iya, tambah lagi baru. Sosialisasi perubahan alur proses bisnis, perubahan alur aja deh, perubahan alur apa tadi, pendataan ya, pendataan koperasi atau pendaftaran, disesuaikan aja nanti. Peserta sosialisasi ya, oke. Nah, ini kita koneksikan, dicukupkan 2 dulu deh, nanti kalau misalkan memang ada tambahan boleh ditambah. Ini koneksikan dari gap ke kegiatan. Jangan gitu, dari gap lagi. Dari gapnya lagi ke kegiatan. Ini ya, sebelahnya ya. Boleh sebelahnya ya. Ya nanti nggak apa-apa lah, nanti dibagusin lagi, nggak apa-apa. Nah, nanti dari probis ke gap, sebenarnya sih panahnya itu sudah default ya, mau dari probis ditarik ke gap atau dari gap ke probis, itu nanti panahnya akan ke arah si probisnya, seperti itu. Nggak apa-apa, benar. Oh, benar ya. Iya betul. Nah, di save-nya bisa klik icon save atau Ctrl S itu bisa, Ctrl S itu bisa. Nah, ini kan jadi gini nih. Nah, ini sudah kita ciptakan yang namanya kegiatan peta rencana nanti, gitu ya. Nah, katalog gap ini isinya di dalamnya seperti yang saya sampaikan di awal, saya nyampainya di sini atau pas tadi di Dinas KB tuh. Itu bisa kegiatan Dinas KB ding. Jadi di sini katalog gap atau model katalog gap itu di dalamnya bisa kita ciptakan kegiatan peta rencana berdasarkan perbedaan probis ESIS dengan probis 2B, atau bisa juga antara domain yang lain. Domain aplikasinya mau dikembangkan, kita buatkan gapnya di probis terkait gitu ya, walaupun probis itu tidak ada perubahan, bisa kita buatkan gapnya
untuk menciptakan kegiatan peta rencana berdasarkan domain yang lain, intinya gitu. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita tambahkan perencanaan kegiatan peta rencana yang rutin dilakukan mungkin ya terhadap proses bisnis tersebut. Gitu, itu harusnya bisa, karena kan nanti akan masuk ke peta rencana. Perencanaan selama 5 tahun ke depan terhadap provinsi ini itu apa saja kita tambahkan di sini. Seperti itu. Jadi tidak harus selalu dari perbedaan, intinya gitu, perbedaan SS to B. Sesuai dengan perencanaan, karena kan sesuai informasi ya semua kegiatan peta rencana mau itu terkait yang mau dilakukan clearance ataupun tidak, pokoknya masuk. Ya udah, berarti kita tambahkan seperti itu juga. Tapi itu nanti nggak apa-apa. Ini gap ini kita cukupkan seperti ini dulu. Setelah ini kita pindah ke peta rencana, Mbak. Kita pindah ke tabulasi. Ini di close aja nggak apa-apa. Gapnya di close, to B-nya di close, SS-nya di close. Peta rencana. Peta rencana itu di folder tata kelola. Di mana Mas? Tolong. Sebentar, saya tabulasinya mana sama ini? Di klik yang merah di sebelah kiri, Mbak. Bukan kan? Yang bukan. Yang sebelah kiri tengah. Nah, itu diklik aja. Kemudian di scroll ke bawah ada folder tata kelola. Nah, itu masuk ke peta strategi. Kemudian pilih peta strategi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Nah, ini kita pilih edit model. Nah, ini peta strateginya Pemkab Muara Enim nih. Berbagai to restore the last test or auto save change. This will be discount. Ada perubahan. Ya, wow. Kegeser itu tujuannya, kegeser kotak tujuannya. Digeser ke kiri, disamain aja, Mbak. Nah, di save. Ctrl S. Oke, nah di sini kan untuk membuat yang namanya peta rencana itu kita buat di objek sasaran strategis, itu yang warnanya pink ya. Dari saya sih pink nih, dari layar saya warnanya pink. Nah, itu kan ada banyak sasaran strategis yang warna oranye itu ya, banyak tuh. Nah, benar. Proses bisnis yang tadi, yang punya Mbak itu tadi, itu dilakukan untuk mencapai sasaran yang mana? Coba dipilih salah satu sasaran strategisnya yang mana. Ini. Itu ya. Nah, berarti coba kita pilih yang itu. Meningkatnya apa meningkatkan sih? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan. Oke, sekarang kita create assignment lagi. Create assignment, diagram peta rencana. Nah, langsung kok ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Coba diarahkan, jangan diklik, Mbak, diarahkan ke pilihan yang bawah. Meningkatkan ini. Bentar. Oke, yaudah diklik itu aja deh. Ini kayaknya sudah pernah ada yang bikin tapi dihapus. Gak apa-apa, diklik. Kemudian di OK. Nah, kemudian klik kotak yang hitamnya itu tuh, assignment-nya diklik. Yang hitam, nah, klik 2 kali. Udah, klik sekali ya. Benar, nggak apa-apa, benar. Nah, ini ada 2 objeknya. Ini nih. Yang kedouble ya. Kan? Iya, double. Sebentar. Ini siapa yang bikin ini ya? Ini kita harusnya hapus salah satu, pilih salah satu aja. Nggak boleh double-double ini. Meningkatkan, iya, pertumbuhan ekonomi. Ketik ulang mungkin dia. Coba ya.
Iya, ini ada 2 nih. Oh, Pak. Oke, mungkin boleh di ini Mbak, boleh dibalik ke daftar sasaran. Ini di close aja, ini di close. Oh, yang tadi, yaitu di close. Kemudian di sini kita klik lagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diklik. Di delete assignment. Delete, klik ya, assignment, delete assignment. Create apa delete? Create. Delete aja. Di delete. Delete. Iya, delete. Ya, delete. Oke. Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Delete. Ini ya. Kemudian di create ya, di create ulang. Assignment, nah itu langsung di oke. Iya. Nah, oke, nah sekarang kita buat yang namanya peta rencana nih. Di sini di peta rencana itu sebenarnya sih harusnya yang paling paham itu bagian organisasi ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Harusnya nih setiap perangkat daerah di Pemkab Muara ini memberikan informasi aja. Ini loh, kami punya perencanaan ini terhadap provinsi ini. Nah, perencanaan tersebut kegiatannya, oh iya saya lupa. Balik ke gap yang tadi Mbak, boleh? Ke yang sebelah kanan tuh, tabulasi yang kanannya 291. Nah, klik 2 kali assignment peningkatan ya, klik 2 kali, nanti muncul daftar gapnya, dibuka. Oke. Nah, nanti pilih, diklik ke kegiatannya, klik, nanti pilih detail. Nah, di paling bawah di add atribut dipilih, add atribut, dicentang yang end date target 1 sampai 5. Itu apa itu, Mas? Nah, nanti saya jelasin nih. Oke, nah si kegiatan peta rencana ini itu kita tentukan kapan selesainya. Di other atributnya diklik Mbak, yang paling kanan itu other atribut, dibuka. Nah, kegiatan penyusunan SOP form pendaftaran peserta itu diselesaikan, diklik aja end date-nya. Bukan, ya itu klik end date-nya, diklik. Nanti muncul bukan place attribute, bukan. Nah, muncul kan gitu. Nah, ini ditargetkan selesainya di tahun berapa? Misalnya SOP-nya, bikin SOP standar lah untuk bikin form itu. Ini untuk kedepannya kan berarti tahun depan gitu? Ya boleh, bisa 2025 misal. Di bulan apa? Februari. Boleh, nggak apa-apa. Nah, sini aja. Oke. Ini selesai penyusunan kan? Iya, selesai penyusunan. Nah, berarti kita isi yang target 1. Misalkan boleh 1 dokumen atau tanda centang, tanda V aja, itu boleh. Tinggal pilih aja, jadi sesuaikan targetnya sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Boleh 1 dokumen, boleh 2 dokumen, SOP-nya boleh 10 dokumen, SOP silakan. Boleh cuma tanda V, itu berarti sudah dilakukan penyusunan, itu boleh. Apa tanda V? Tanda V besar itu berarti dicentang menandakan bahwa ini sudah dilaksanakan gitu. Tapi enaknya sih nyusun SOP ya hasilnya dokumen. Gitu. Oke. Kemudian yang sosialisasi. Targetnya 5-5-nya harus diisi? Nggak usah, tergantung dengan end date-nya kapan. Target itu kan per tahun ya. Kalau selesainya di 2025 ya target 1 aja. Oke, kemudian sosialisasi end date-nya kapan? Terlaksana, berarti harusnya tahun depan tuh. Tahun depan juga. Di bulan apa sosialisasi untuk
saya tahun ini berubah jalurnya Bapak Ibu ke koperasi. Maksud sosialisasinya ke pesertanya kan tadi, ke koperasinya? Iya betul, ke koperasi, misalkan melalui online aja nggak apa-apa. Bahwa ini loh Bapak Ibu alurnya berubah ya, kami tidak lagi mengirimkan undangan. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau daftar jadi peserta lewat form aja misalkan. Nah kapan? Oh April, oke. Berarti target 1 boleh misalkan dikasih tanda V. Berarti sudah dilakukan sosialisasi di target pertama. Oke, kemudian di save. Nah ini selesai nih. Gap, kita ciptakan kegiatan peta rencana. Sudah ada informasi kapan selesainya, targetnya apa. Kemudian kita masukin di peta rencana ini, boleh di close lagi. Terus sekarang masuk ke Mas Isan, nah itu close. jam berapa ke bandara? Gimana Bu Ita? Mas Isan, jam berapa ke bandara? Jam 11 persiapan Bu. Oh ya udah. Oke. Kalau misalnya perlu saya tangani dulu, Kak. Oh iya, siap. Bentar lagi ya Bu di sini ya. Oh ya. Lalu kita lanjut Mbak untuk balik ke meningkatkan pertumbuhan tadi tuh. Nah di sini kita tambahin, nah peta rencana ini itu kita masukkan inisiatif dulu. Jadi inisiatif saya coba boleh share. Oh ya. Saya coba jelaskannya. Jadi mohon diperhatikan dulu gimana sih caranya nambahkan inisiatif, gimana sih caranya menambahkan nama program peta rencana, gitu ya. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya template peta rencana. Oke. Ini tuh kan nama inisiatif strategis. Jadi anggap saja misalkan kosong dulu nih, kita nggak tahu ini inisiatifnya apa sih. Nah, inisiatif itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan grouping dari kegiatan-kegiatan yang kita punya, kegiatan peta rencana yang sudah kita buat tadi, punya base, punya end date-nya kapan, sama targetnya apa saja. Gitu ya, ini kegiatan-kegiatan peta rencana. Sebelum saya lanjut, saya coba sampaikan dengan analogi ya. Misalkan gini, kita misalkan punya file ini terkait dengan atau barang lah. Ada gelas, ada piring, kemudian ada teko, kemudian ada sepatu, kemudian ada apalagi tas gitu ya, kemudian ada lemari dan seterusnya, misal ada lampu juga misal. Oke, dari barang-barang yang ada di sini gitu ya, ini kita anggap istilahnya kita mau mengelompokkan dia itu masuk ke kategori apa. Oh ternyata di sini kita ciptakan yang namanya alat rumah tangga misalkan gitu ya, alat rumah tangga nih. Oke sebentar, nah gitu ya. Kemudian di setiap barang-barang ini kita kategorikan sebagai alat rumah tangga nih, tapi kita turunkan lagi ke bawah. Ini tuh apa? Gelas, piring, teko. Oh ternyata di sini adalah alat makan. Sepatu, tas, lemari, lampu, misalkan sepatu, tas, lemari. Oh ini itu misalkan saya buat kategorinya itu atribut kerja misalkan, atau lemari atribut kerja, anggap aja iya gitu ya, anggap saja iya gitu. Kemudian lampu ini alat elektronik rumah tangga. Nah gitu, jadi ini itu analoginya, kita inisiatif, ini program peta rencananya, sama ini kegiatan peta rencana. Nah jadi inisiatif itu berdasarkan grouping dari semua
si kegiatan peta rencana ini, oh ini terkait apa sih? Oh, alat rumah tangga. Kemudian kita mau buat program, oh kita grouping, oh ini tuh masuk ke alat makan, ini tuh masuk ke atribut kerja, ini masuk ke alat elektronik rumah tangga. Filosofinya gitu sih. Ini biar jelas aja ya, seperti itu. Ini inisiatifnya apa, program peta rencananya, kegiatan rencana. Kemudian kita lihat di sebelah sini, daftar-daftar si ini, ya barang-barang ini, si kegiatan peta rencana yang kita miliki di sini. Oh ini terkait dengan kesehatan, ya sampai bawah ini terkait dengan kesehatan juga nih, audit keamanannya terkait layanan kesehatan juga. Oh ya udah, berarti ini kita anggap kesehatan nih. Tapi belum cukup seperti ini. Terkait dengan apa nih? Kalau di sini saya tulisnya alat aja, kan alat apa nih? Kan gitu ya. Alat apa? Nah, ini juga kesehatan belum cukup. Kita identifikasi lagi di sini. Oh, ternyata ini layanannya mau dilakukan integrasi. Ya, mau diintegrasikan nih. Ya, karena udah dibuatkan aplikasinya, saling terkoneksi. Udah saya tulis integrasi misalkan. Tapi maksudnya apa nih kesehatan integrasi? Oh, kita rubah dengan kalimat yang lebih sesuai lagi. Oh, apa yang mau kita lakukan, inisiatifnya apa? Saya tulislah layanan kesehatan yang terintegrasi. Grouping ini. Kemudian masuk ke program peta rencana. Bikin nama program peta rencana. Tadi kita kategorikan lagi. Oh, ini tuh masuknya alat makan. Ya udah, gitu. Contoh misalkan penyusunan kebijakan, penetapan sama sosialisasi kebijakan ya terkait layanan kesehatan. Oh, ini masuk ke program kebijakan layanan kesehatan berbasis elektronik. Seperti itu. Gitu Mbak filosofinya, gampangnya ya. Nah, untuk inisiatif tahun ini sementara kita buatkan secara manual. Ya, apa yang kita buat manual ini apa sih, inisiatifnya apa. Tapi nanti tahun depan inisiatifnya itu berdasarkan pilihan yang sudah kami buat dari inisiatif strategis nasional. Jadi tinggal dipilih. Untuk saat ini dibuatkan bebas dulu kalimatnya seperti apa, program peta rencananya juga seperti apa. Yang penting nanti sebenarnya sih bisa juga program peta rencana itu diambil dari nama program yang terkait dengan anggaran. Gitu ya, seperti itu. Boleh juga, nggak apa-apa. Oke. Mungkin gitu ya, Mbak. Boleh di-share lagi nggak? Peta rencana. Oke, sudah. Nah, inisiatifnya kita tulis apa tuh kira-kira? Nah, tarik dari kiri ke kanan inisiatif. Misalkan layanan pendaftaran peserta elektronik secara elektronik misalkan gitu. Layanan apa tadi? Probisnya terkait apa sih? Layanan Sosialisasi tadi. Sosialisasi secara elektronik gitu. Enggak usah pendaftaran, langsung aja sosialisasi karena kan kita mau grouping tingginya ya. Layanan sosialisasi apa tuh? Sosialisasi secara elektronik. Tapi sosialisasi apa dulu nih? Disebutin judul sosialisasi. Boleh. Penguatan kelembagaan. Oke, nah udah inisiatifnya kurang lebih gitulah. Nanti kalau ada yang salah-salah bisa diperbaiki. Nah, turun dari inisiatif ke program. Nah, ini bisa kita tulis, kan tadi yang pertama kan ada SOP gitu ya. Ada SOP itu masuknya ke tata kelola terkait dengan kebijakannya. Ya, kebijakannya, pedoman apa ya? Bukan nama programnya ya? Iya, nama program peta rencana. Boleh sih, Bebe, coba apa ide ini? Saya bingung juga nih. Apa ya?
Misal pendidikan dan pelatihan gitu. Jangan terlalu tinggi. Program itu lebih detailnya lagi. Pedoman ini aja deh, pedoman pendaftaran peserta. Itu aja, pedoman pendaftaran peserta. Peserta penguatan ya, peserta ya udahlah gitu, gak apa-apa, pedoman pendaftaran peserta. Harusnya nanti didetailkan apa sih ya. Oke. Nah, nanti di sini tambahkan kegiatan peta rencananya, ditarik kanan, diketik tadi apa, penyusunan SOP. Nah, gampangnya dari sini kita tuh bisa copy paste dari daftar. Nah, itu tuh yang paling atas tuh, diklik dari daftar GAP yang tadi, bisa di copy objeknya, di paste di sini. Tapi bisa juga dengan melakukan hal yang sama seperti ini, diketik, nanti muncul pilihan, dipilih. Coba aja diklik kegiatannya, Mbak. Diklik, nanti pilih detail. Nah, muncul occurrence-nya, coba. Berdasarkan dari GAP. Nah, itu kan. Coba ke propertinya. Ke propertinya. Buka order atribut. Masih sama tuh. Ya kan? Target 1. Ya kan? Udah sama. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu. Di sini kan kita mau coba tambahkan lagi si sosialisasinya. Kita gabung aja di pedomannya deh, pedoman peserta, karena kan ada SOP sekalian sosialisasi. Kita tambahkan lagi satu kegiatan yang tadi yang sudah kita tambahkan di sebelah kegiatan itu. Coba tambahin, tarik kegiatannya. Boleh situ, ketik sosialisasi apa tadi? Sosialisasi apa tadi? Perubahan alur pendataan, itu. Kemudian kita koneksikan dari sasaran strategis ke inisiatif, dari inisiatif ke program, dari program ke kegiatan. Gimana ya biar bisa? Nggak apa-apa, nanti dibagusin, nggak apa-apa. Tarik itunya, nah gitu. Di save dulu. Nah, kemudian kita tambahkan yang namanya unit in charge, organizational unit. Nah, siapa unit yang bertanggung jawab terhadap kegiatan peta rencana tersebut? Kita tarik, Mbak, dari kiri ke kanan organizational unitnya. Di mana? Ya di rata sama program atau kegiatan itu boleh. Nah, kita pilih nih dinas mana, Mbak? Nih, Dinkop. Nah, tulis saja tuh dinas apa. Tapi jangan di enter ya. Kita pilih dari pilihan yang ada di bawah. Dinas. Nggak ada pilihannya? Oh ya. Nah, itu ada tuh. Klik. Nah, dikoneksikan ke kegiatan peta rencananya. Ke mana? Kegiatan penyusunan SOP sama sosialisasi. Ada dua. Jadi bukan gitu, bukan. Tarik baru. Diklik itu objek dinas koperasinya, diklik. Nah, tarik lagi yang baru ke sosialisasi. Nah, save. Nah, nanti di sini untuk sasaran strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa jadi ada perangkat daerah lain yang punya probis terkait, ya punya probis yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi ketika misalkan perangkat daerah lain itu mau bikin peta rencana di assignment yang sama, gitu ya, assignmentnya sama, nanti tambahkan inisiatif mereka sendiri yang baru apa. Jadi di satu model peta rencana ini inisiatifnya bisa banyak, gitu ya, seperti itu, bisa dipisah. Mungkin gitu, Mbak, untuk template alur atau caranya
bikin gap kemudian sampai dimasukin ke peta rencana, itu kurang lebih seperti itu. Untuk probis-probis yang lain kan cukup banyak ya, agak sulit nih, tapi intinya nanti diikuti saja seperti apa yang sudah saya contohkan tadi. Sudah benar itu. Ada perbedaan, kalau di sini kan ada perbedaan dari probis S sama probis to B. Kemudian kita ciptakan gapnya, dari gap nanti dibuatkan peta rencana. Intinya objek-objeknya itu occurrence, gitu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Mbak? Occurrence itu dia nandain kalau udah benar terhubung gitu ya? Bukan, occurrence itu menandai bahwa objek itu objek yang sama di database. Ya, jelasnya ya, occurrence. Bukan udah benar, tapi menandakan bahwa objek ini punya koneksi atau sama lah gitu di database. Oh iya, oke. Saya pengen nyontohin gimana ya nih. Contohnya di sebentar. Boleh saya share nggak, Pak? Ini saya contohin nih. Ini window, ini. Jadi gini, Mbak, ini contoh ya, ini hanya contoh. Boleh diperhatikan di depan ya layarnya, Mbak. Gini. Misalkan gini, ini UPT pengembangan teknologi. Anggap saja saya pindahkan, ini saya taruh di model yang lain. Gitu ya, di sini misal. Di sini saya rubah namanya nih. Pagar, saya kasih tanda pagar tuh depannya ya. Saya enter, di bawah juga ikut berubah. Nah, itu occurrence namanya. Jadi dia di database itu sama. Yang satu dirubah, yang lain ikut berubah. Ini saya rubah. Berubah juga dia. Gitu ya, seperti itu. Berbeda halnya dengan ketika misalkan definition nih, copy tapi pastenya dia paste as definition. Yang ini saya tambahkan pagar, ini gak ikut berubah. Karena di database itu namanya sama, tapi objeknya beda. Seperti itu. Jadi ya, ini nggak akan mempengaruhi banyaknya objek ya, karena saya hanya copy paste ini. Gitu. Jadi yang paling penting adalah tadi objeknya occurrence. Kalau misalkan mau dipanggil, ya diketik. Kita pilih dari pilihan yang di bawah. Jangan diketik terus di enter, itu jadi objek definition dia. Jadi nanti dianggap objek yang berbeda. Banyak banget ya. Sebarungan nih. Muara ini. Waduh. Ini banyak banget ini. Ini mungkin kerjanya Mas Ari nih. Iya, oke, mantap. Ini yang paling jauh nih Pemkab Muara Enim ini. Belum ada ini Pemda selain Pemkab Muara Enim yang sampai segini. Oke, tapi bagus, apresiasi. Oke, mantap. Kurang lebih gitu, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Saya hentikan. Cukup, Mas. Makasih banyak. Cukup ya? Siap, sama-sama. Oke, izin Pak Karlin. Untuk Dinkop di awal tadi sudah ya, di awal Dinas KB sudah.